itu apa Pak? Ini tumbler Pak. Nah, nanti mudah-mudahan ini jadi salah satu produk wirausaha mahasiswa ke depan. Termos ada Pak. artinya ya, ada termometernya ada di sini Pak. Ini bisa dihidupkan. Nggak nyala baterainya. Oh, udah on ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Unsap TV, kembali di obrolan kampus berpengetahuan yang selalu bergizi, syarat dengan edukasi dan selalu memotivasi. Dan di obrolan kali ini sudah hadir bersama saya Mas Adam, bukan? Bukan Mas Adam suaminya Mbak Inul ya. Ini kumisnya mirip nih. Mirip Adam. Pak Dr. Asep Saifur Rahman. Damang dok. Ya, damang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Ini badannya keker nih ya. Ini katanya suka boxer ya Pak dulu ya Pak? Ya dulu pertama kali ke sini ke Sumedang saya ikut ya bela diri boxer dan jadi pengurus juga. Pengurus bela diri boxer Kabupaten Sumedang. Senang saja Pak. Senang. Senang ikut seperti Padahal boxer teh pan tetenggelan Pak eta senang. Senang ikut. Tapi sekarang sudah tidak aktif lagi sejak beberapa tahun yang lalu karena ya mungkin melihat segi usia. Ya, kalau misalnya padahal boxer kan masih eksis Pak. Kalau boxer itu kan biasanya suka dari kurata 3 ke atas itu kan suka tarung. Gitu. Kalau saya kan ditarungkan dengan anak-anak muda, aduh saya anak-anak mudanya mahasiswa aja Pak, milih mahasiswa. Jadi pas bade nenggel teh padok. Tapi sekarang ganti hobi ya. Jadi sekarang saya larinya ke fitness. Masih fitness. Masih kalau fitness bisa gitu. Terus ya main sepeda juga. Sepeda juga ya. Sepeda santai dulu dengan Pak Dwi lah suka. Sama Dwi Padekan ya. Sarung Padekan. Oke para sobat Unsap TV, ini Pak Dr. Asep ini tadi sekilas tentang hobinya ya. Beliau adalah Ketua PMB ya, atau Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di Unsap ya. Dan ternyata ini luar biasa nih dok ya. Jadi ini udah PMB ini yang pertama Unsap ya. PMB pertama Unsap ya. Dan ternyata perolehan mahasiswa pendaftar ya dan juga yang registrasi ini luar biasa banyak. Ada berapa dok sekarang? Alhamdulillah kegiatan PMB kemarin kami memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh kita. Yang pada akhirnya karena adanya kerjasama semua pihak, kerjasama Sivitas Akademika, kerjasama panitia, dosen, alumni, mahasiswa dan lain sebagainya, alhamdulillah jumlah mahasiswa baru pada tahun akademik sekarang ini ya tertinggi gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, kalau sebelumnya itu masih PTSA ya. Okay. Sekarang pendaftar kemarin itu sampai 2000 pendaftar 2000 lebih, 2000 pendaftar lebih. Kurang mana wae teh? Itu kebanyakan dari Sumedang. Dari Sumedang. Ya dari tetangga-tetangga Kabupaten Sumedang juga ada. Misalnya dari Majalengka, Garut, Subang, Indramayu itu langganan ke kita gitu. Mereka sudah banyak yang percaya ke Universitas 11 April Sumedang. Walaupun misalnya kita berdirinya secara resmi itu baru 1 tahun, tetapi sebenarnya Universitas 11 April Sumedang itu eksisnya itu sejak 1982. Dari tahun 82. Jadi brandingnya udah terbangun ya dok ya. Sekarang begitu udah diresmikan jadi universitas dan lumayan gaungnya ini lumayan luar biasa ya. Dan ternyata banyak juga pendaftar dari ini ya, dari luar provinsi juga banyak ya. Jumlah yang yang lulus seleksi gitu dari 2000 pendaftar itu sekitar hampir 1.700 sekarang ini ya jumlah mahasiswa barunya. Bisa kasih bocoran dong kira-kira ini strateginya apa kok bisa kayak gini nih ya, bisa banyak gini nih, strateginya apa nih? Ya strateginya kita yang pertama-tama itu memanfaatkan ya Sivitas Akademika yang pertama itu. Jadi kita masuk ke kelas-kelas semua yang ada di kelas-kelas yang ada di Universitas 11 April Sumedang dan diberikan motivasi untuk merekrut calon mahasiswa baru sebanyak-banyaknya. Karena memang berdasar hasil penelitian kita tahu bahwa informasi yang diperoleh dari secara lisan dari Sivitas Akademika itu yang paling unggul gitu ya. Selain itu kami juga melaksanakan publikasi online yang diperbanyak sekarang gitu ya. Kita menggunakan udah zamannya WA gitu ya. Zamannya ya sekarang ya. Menggunakan IG, menggunakan Facebook, kemudian menggunakan SMS gateway yang seperti itu SMS yang disebarkan di tempat-tempat misalnya perbelanjaan, di geria,
dan diperbanyaknya itu ke daerah Majalengka. Oh, pantesannya dari luar kota juga banyak ya. Iya. Dan memang Dok ya, kalau misalkan PMB itu bukan cuma tugas panitia ya Dok ya. Tapi Iya. kan tadi seperti yang dokter sampaikan bahwa seluruh sivitas akademika, kalau panitia paling cuma berapa sih Dok ya? Iya, Paling cuman hitungan puluhan ya, Iya, iya. belasan mungkin ya. Betul. Nah, kebayang kayaknya nggak mungkin nih. 2.000 pendaftar oleh belasan panitia, nggak mungkin. Iya. Makanya dokter tadi strateginya adalah mengoptimalkan seluruh sivitas akademika. Jadi Iya. seluruh sivitas akademika yang ada di Unsap ini, mereka adalah menjadi tenaga marketing gitu ya Dok Iya, ya? iya, Oke, betul. luar biasa. Dan kemudian Dok, ini saya lihat nih di hasil survei ya. Di hasil survei itu ternyata rata-rata sekarang pendaftar itu mereka berdasarkan keinginan sendiri. Iya, iya. Dan Unsap ini menjadi pilihan yang pertama. Iya, iya. Dibandingkan dulu, Dok, ini ya ini kita nggak menutup diri ya bahwa orang yang milih Unsap tuh biasanya pilihan terakhir nih. Tapi sekarang mah kok pilihan pertama milih Unsap tuh ini Iya. ada rahasia apa nih? Itu memang terjadi pergeseran Pak. Kalau zaman dulu itu biasanya memilih Unsap itu pilihan kedua rata-rata ya. Atau misalnya mereka setelah gagal dari universitas negeri, universitas yang lain, baru ke kita gitu ya, terakhir pilihannya. Nah sekarang sudah mulai bergeser, jadi sekarang pilihannya sudah langsung mereka itu bercita-cita dan ingin kuliah di Unsap. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Itu mungkin karena ya sistem akademik di dulu mah perguruan tinggi 11 April Sumedang yang sekarang sudah menjadi Universitas 11 April Sumedang itu mungkin lebih baik gitu ya. Kemudian juga melihat mereka itu melihat kenyataan bahwa banyak alumni-alumni dari Universitas 11 April Sumedang yang dulunya masih berupa sekolah tinggi itu, yang ternyata itu tidak kalah bersaing dengan lulusan universitas yang lain. Jadi faktor alumni juga ya. Mereka itu banyak yang bekerja, baik itu di sektor pemerintahan, banyak yang menjadi PNS gitu ya, maupun di sektor swasta. Jadi dan kalau misalnya kita lihat alumni-alumninya, itu ternyata alumni-alumni kita itu tidak memalukan. Alumni kita itu ternyata memiliki Justru kompetensi, membanggakan ya, membanggakan. kita semuanya ya. Nah itu mungkin yang menjadi penyebab mereka sekarang pilihannya langsung ke Unsap gitu ya. Tidak lagi menjadi pilihan kedua, tetapi menjadi pilihan pertama. Itu jadi hampir 50% lebih loh yang memilih ke kita itu berdasarkan hasil survei yang kita sebarkan kepada mahasiswa baru yang saat ini daftar. dan kita juga bangga ya jadi pilihan yang pertama ya daripada kita jadi pilihan yang kedua ya Pak. Iya, iya. Istri yang kedua kita kan tidak bangga gitu istri. Dan nyinggung-nyinggung istri. Istri orang Sumedang Mas. Istri saya itu orang Majalengka. Orang Majalengka. Oh, pantesan marketing di Majalengka kebanyakan. Iya, biar orang Majalengka datang ke sini semua. Gitu. Tapi dokter ini kok kayaknya sangat mengenal nih ya tentang Unsap, kultur Sumedang tadi ya sehingga bisa membentuk suatu strategi yang bagus ya untuk Unsap. Dokter asli Sumedang? Saya sebenarnya aslinya dari Ciamis, Dari Ciamis. Jawa Barat, Ciamis ya. Orang Ciamis tapi paham ya kultur Sumedang ya? Karena saya datang ke sini sudah lama Pak. Udah lama? Tahun berapa dok? Jadi saya dulu kuliah S1 di Lampung. Kemudian Nah jauh-jauh ting. Dulu S1 di Lampung itu karena pilihan kedua Pak. Pilihan kedua? Pilihan keduanya karena kalau dulu itu negeri itu murah Pak. Unlam, Universitas Lampung. Unila. Oke. Nah, pada saat kuliah di sana, saya kebetulan mendapatkan beasiswa TID, ya tunjangan ikatan dinas. Kemudian setelah lulus, saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan diperbantukan di STKIP 11 April Sumedang. Oh, jadi itu ya kenapa Pak Dokter nih bisa bergabung di Sumedang. Tahun berapa itu, Dok? Tahun 1993. 93. Jadi mengapa saya begitu mengenal? Karena saya sudah lama begitu. Kemudian saya juga ya dibimbing langsung lah di bawah binaan Bapak Haji Endang Sukandar gitu ya. Jadi Pak tahu Haji Endang bagaimana Sukandar. sejarahnya Universitas 11 April ini Bentar, gitu ya. Dok. Haji Endang Sukandar nih. Wah, ini kebetulan ada bukunya. Nah ini idola saya, ini bapak saya, ini ayah saya, ini yang membentuk saya menjadi begini begitu ya. Dulu pada saat datang ke sini saya begitu, aduh bagaimana begitu ya. Nah gara-gara bimbingan dari beliau inilah saya bisa kuliah di S2, bisa kuliah lagi di S3 begitu ya. Nah, karir saya itu beliau yang membimbing saya gitu. Makanya dokter ini sangat berkomitmen ya meneruskan yang menjadi ini katakanlah funding father-nya ya. Untuk Unsap ini ya. Jadi kita sama-sama berkomitmen ya Dok ya untuk membesarkan Unsap.
Oke, Dok. Tadi istri orang Majalengka. Kalau anak ada berapa sekarang? Anak saya satu. Satu? Iya, sekarang Kuliah ya? kuliah semester Kuliah. 3 begitu. Alhamdulillah. Oke, Dok, kita balik lagi deh ini ke permabaan ya. Sebentar lagi kan ini mau ada acara PKKMB ya, Dok ya? Iya, setelah kegiatan ini kebetulan saya sama oleh yayasan ditunjuk lagi sebagai ketua panitia PKKMB ya. Jadi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru begitu ya. PKKMB itu merupakan suatu kegiatan yang wajib Pak diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas 11 April dan STI 11 April sebelum dia mengikuti perkuliahan. Jadi wajib Pak. Lamun teu ngiring eta berarti engke moal tiasa ujian. Kegiatannya ada apa aja nih PKKMB? Nah, PKKMB di sana diisi dengan bagaimana tentang ceramah-ceramah akademik, ya, bagaimana tentang sistem akademik, bagaimana tentang sistem keuangan, sistem perkuliahan tepat waktu, sehingga mahasiswa bisa mengenal bagaimana budaya perkuliahan di Universitas 11 April Sumedang, ya. Mereka kan tadinya masih terbiasa dengan situasi SMA lah gitu ya, bagaimana tentang SMA. Nah, sekarang akan memasuki dunia universitas. Oleh karena itu harus ada jembatan. Nah, salah satu jembatannya yaitu adanya kegiatan PKKMB ini, sehingga mereka bisa mengenal bagaimana sistem akademiknya, bisa mengenal bagaimana misalnya pejabat strukturalnya. Jangan sampai misalnya setelah jadi mahasiswa ada yang menanya dekan FTI siapa? Mereka tidak tahu. Gitu, FTI itu naon gitu ya. Atau ketemu dengan Pak Asep tuh di AP misalnya, gitu. Saha ieu gitu kan. Kalau misalnya tahu kalau adanya PKKMB, berarti mereka itu minimal bisa memahami lah bagaimana pejabat strukturalnya, bagaimana sistem akademiknya, sehingga mereka bisa mengatur waktu, sehingga bagaimana menetapkan strategi perkuliahan tepat waktu di fakultas-fakultas yang ada di perguruan tinggi atau misalnya di Universitas 11 April Sumedang. Nah, untuk narasumber sendiri, Pak Dokter, ini kira-kira ada siapa saja untuk kegiatan PKKMB tersebut, dan juga kira-kira tema apa nih? Ada tema-tema apa? Kemudian ada bahasan-bahasan apa nih yang menjadi materi dalam PKKMB? Iya. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, narasumber yang nanti akan muncul di dalam kegiatan PKKMB, yang pasti ada narasumber yang berasal dari lingkungan kita, Pak. Ya misalnya dari rektor ada dari yayasan, pengurus yayasan, kemudian juga dari para warek gitu ya, warek 1, warek 2, warek 3. Kemudian juga seluruh dekan, nanti ada hari kedua itu nanti akan ada ceramah dari setiap fakultas. Dari masing-masing fakultas ya. Jadi ada dekan seluruhnya, kemudian ada sampai dengan ketua prodi gitu ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk membahas tentang bagaimana sistem pendidikan, sistem akademik yang ada di Universitas 11 April, sehingga ada keseragaman begitu ya, keseragaman misalnya baik itu dalam pelaksanaan kegiatan akademik ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi itu yang internal. Nah, yang eksternalnya itu ada dari Kapolres. Pak Kapolres ya. Itu ngasih tema apa tuh Pak Kapolres? Kapolres Sumedang itu tentang pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme gitu ya. Tentunya ada maksud juga kenapa kita mengambilkan tema itu ya. Jadi maksudnya agar mahasiswa kita itu tidak terbawa lah oleh jaringan-jaringan yang seperti itu. Ya kan tidak sedikit kan mahasiswa misalnya yang terseret oleh misalnya kelompok-kelompok yang seperti itu. Nah, dengan diberinya pemahaman semacam ini, ya mudah-mudahan ada upaya pencegahan ya. Ada pencegahan ada kekuatan mental untuk mengatasi hal-hal yang demikian. Yang tentunya itu akan merugikan mahasiswa itu sendiri sebenarnya begitu ya. Betul. Kemudian Pak, kemudian ada juga dari Bapak Bupati. Bupati oleh Kang Doni ya. Kang Doni Ahmad Munir. Ya itu kakak kelas saya, Pak. Iya. Karena Bupati diberi kesempatan karena dia kan pemimpin daerah lah, kepala daerah kita, sehingga bisa menginformasikan bagaimana misalnya tentang Kabupaten Sumedang
dan kemudian juga mungkin memberikan arahan tentang bagaimana membangun generasi muda yang unggul gitu ya. Oke, Kreatif karena dan ini inovatif ya. untuk modal kemajuan dasar pembangunan di Sumedang ya, terutama salah satunya adalah SDM ya. Iya. Mudah-mudahan melalui UNSAP ini kita bisa membentuk SDM yang unggul ya. Iya, gitu. Oke. Ada lagi Pak, kira-kira nih Untuk pembicara lainnya? Yang lainnya itu dari dari internal internal. kita semuanya. Jadi yang dari luar itu hanya 2 Pak. Oke. Hanya 2 itu. Nah ini kita kan justru mengedukasi ya untuk kegiatan PKKMB ini. Kok nggak ini, Dok? Nggak sama dengan kampus-kampus lain kan masih ada yang seperti ospek ya, iya. di Gundulan, di Tahnon, bawa ya tugas macem-macem gitu ya, di pitaan gitu kan, kemudian ditahleletakan. Iya. Kok kita nggak ngambil itu? Guling-guling gitu. Kita kok nggak ngambil Yang seperti caranya? itu. Kenapa, Dok? Nah, begini Pak ceritanya. Memang dulu itu pada saat awal-awal pertama sebelum PPKMB itu, istilah PPKMB itu muncul, itu memang namanya itu ospek, Ospek, gitu ya. Nah, di dalam ospek itu kepanitianya itu biasanya diserahkan ke mahasiswa gitu ya, hanya didampingi oleh dosen. Nah, tetapi karena adanya berbagai kejadian yang menyebabkan misalnya terjadinya penyelewengan, penyiksaan, bahkan di beberapa perguruan tinggi itu ada yang sampai meninggal, maka ospek itu dihapus dan diganti sekarang dengan istilahnya PKKMB. Kemudian juga untuk kepanitiaannya sekarang itu dipegang oleh dosen, jadi bisa dikendalikan gitu ya. Mahasiswa itu hanya membantu saja gitu. Nah itu jadi sejak maksudnya. Jadi karena kan tujuan utama dari kegiatan itu adalah untuk bagaimana membentuk manusia yang unggul gitu ya, bukan untuk menyiksa manusia. Sehingga apa? Sehingga kegiatan-kegiatan yang seperti zaman dulu yang ada di Gundulan, kemudian misalnya kaos kakinya berbeda-beda, kemudian Sirangan. pitanya itu yang banyak, yang semacam itu, nah itu sudah ditinggalkan. Sekarang sudah bukan zamannya lagi gitu. Tapi dokter ngalamin nggak waktu S1 dulu? Ngalamin itu. Ngalamin. Saya ngalamin merayap di selokan. Di selokan gitu ya. Dikasih mie ya, sambil dimermin yang dilihatkannya itu cacing. Iya. Tapi yang dimakan mah mie. Wah, parah. Saya malah tambah parah, Dok. Saya dikasih botol minum aqua ya kalau sekarang mah ya. Kemudian kita sebelum minum itu kita makan gegeplak, tahu kan Dok gegeplak? Itu yang ngeprul ya. Iya. Itu khusus makan gegeplak dulu semua nih ngariung satu kelompok tuh. Itu cara-cara gini. Habis makan geplak, kita minum di botol minum tersebut ya, dikumur-kumur, dibalikin lagi, diminum lagi. Itu udah ngureling tuh. Itu sampai segitunya. Coba lamun ayeuna aduh teka bayang. Tidak menjadi dendam kan. Tidak menjadi dendam, tapi hebatnya itulah ya, Dok. Tapi menurut dokter nih, bagusan mana sih ya sistem yang ada sekarang untuk tadi ya masa orientasi mahasiswa ini atau dulu nih, karena dokter mengalami ya dulu seperti apa? Ya terus terang saja kalau misalnya kenangan sih memang ada. Jadi kenangan itu masih terpatri terus dengan sistem ospek yang zaman dulu itu. Tetapi kalau melihat kebermanfaatan, kemudian juga terjadinya penyimpangan-penyimpangan, menurut hemat saya yang lebih baik itu ya PKKMB yang sekarang, sehingga bisa tertib, mahasiswa bisa tertib, kemudian bisa terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu, yang tentunya bahkan bisa nyawa melayang dan sebagainya, itu dapat dihindari oleh kita. Memanusiakan manusia ya, gitu. dan memahasiswakan mahasiswa ya. Nah, yang penting kan pemahamannya, mahasiswa itu dapat mengetahui bagaimana sistem akademik yang berlaku di suatu universitas. Penting mah itu ya. Jadi biar lebih kenal, biar lebih sayang dan tercipta sense of belonging ya, Dok. Gitu. Oke. Dok, ada pesan khusus nggak untuk para maba nih yang masuk ke UNSAP? Oh iya. Untuk para mahasiswa baru yang sudah bergabung di Universitas 11 April dan STI 11 April Sumedang, saya ucapkan selamat bergabung. Pilihan Anda sudah tepat, jadi bergabung dengan universitas yang tepat. Kuliah dimanapun sama, yang penting bagaimana kita belajar. Saya menginginkan agar sejumlah mahasiswa yang 1.700 sekarang ini yang menempuh kegiatan PKKMB itu seluruhnya menjadi seorang sarjana yang berguna bagi bangsa dan negara. Jangan ada yang berceceran, jangan ada yang berguguran di tengah jalan. Harus kuat, tahan banting, dan terus kuliah. Karena apa? Karena berapapun banyak harta yang ditinggalkan oleh orang tua,
itu tidak akan sebanding dengan ijazah yang diterima oleh saudara-saudara. Ya, jadi artinya kemampuan, kompetensi, ijazah itu tidak akan lekang oleh waktu. Oleh karena itu, belajarlah saudara-saudara dan jadilah menjadi sarjana-sarjana yang unggul dan kreatif. Luar biasa. Karena Pak Dokter ini juga ya selain dosen, kemudian pernah Kaprodi ya, Dok ya? Ya pernah saya menjadi tenaga pengajar di STKP 11 April Sumedang itu dari 1993. Saya pernah menjadi dosen pengajar biasa, kemudian diangkat menjadi ketua prodi beberapa tahun, beberapa periodik. Kemudian saya juga pernah menjadi wakil ketua 3. Kemudian juga saya juga pernah ya sekarang sebagai kepala UPT penjaminan mutu. Tah eta ya, kepala penjaminan mutu. Berarti apa, Dok? Ada komitmen ya, dan kemudian juga sebagai penjamin mutu ini juga betul-betul akan memperhatikan mutu pendidikan di Universitas 11 April. Gitu ya. Mudah-mudahan semakin maju lah. Semakin maju, semakin berkembang gitu ya. Dan spesialis panitia. Dok, ini ada harapan nggak dengan adanya Unsap TV ini? Nih, dengan adanya Unsap TV, saya merasa bangga gitu ya. Saya merasa gembira juga. Ya ternyata di Universitas 11 April ada Unsap TV yang mudah-mudahan semakin berkembang, semakin maju sebagai salah satu wadah menginformasikan, sebagai salah satu sarana dalam menginformasikan keberadaan Universitas 11 April kepada masyarakat luas. Karena memang sekarang sudah masanya sekarang media online yang lebih ditekankan. Betul. Bahkan semoga menjadi jaya lah gitu. Dok ya, bukan cuman dosen struktural ya, nanti juga mahasiswa bisa jadi bintang tamu di sini. Oke. Mahasiswa yang berprestasi tentunya ya. Oke, para sahabat Unsap TV, luar biasa nih obrolan dengan Pak Dr. Asep Saiful Rohman. Di tengah kesibukannya beliau mau menyempatkan nih ke studio kampus berpengetahuan Unsap TV ini ya. Mudah-mudahan Dok ini banyak yang terinspirasi ya, dan kemudian banyak juga yang termotivasi. Semakin jaya lah. Iya, itu apalagi tadi banyak mendengar cerita tentang kesibukan dokter di awal obrolan kita ya. Mudah-mudahan itu bisa sangat menginspirasi. Oke, teman-teman, para sobat Unsap TV, selalu like, subscribe, and share channel ini untuk kemajuan channel Unsap TV dan kemajuan kita semua. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Box.